Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali dalam program Hikmah. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada banyak hikmah dan pelajaran yang insya Allah nanti kita akan petik dari kisah perjalanan narasumber kita nanti yang akan kita wawancarai, yang akan kita ulik bersama terkait dengan perjalanannya menuju hidayah. Ada Bapak Agus Susanto yang sudah tersambung melalui Zoom. Kita sapa Pak Agus Susanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Agus ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Agus ini pemirsa, beliau adalah mantan orang yang suka dengan minuman keras, begitu Pak Agus ya? Insya Allah. Dulu pernah melalui masa lalunya dengan suka minum, kemudian dalam bahasa Jawa itu ada tayub, begitu Pak ya? Sawer dengan penyanyi dan lain sebagainya Pak Agus ya? Ya, betul. Beliau dari Blora, Jawa Tengah. Demikian Pak Agus ya? Iya, betul. Pak Agus, bisa dikisahkan Pak Agus bagaimana masa lalu Pak Agus? Terima kasih. Dengan Mas Sinten nih. Saya Sufyan Pak Agus. Oke, Mas Sufyan. Saya mulai dulu. Alhamdulillah untuk semuanya. Saya akan menceritakan sedikit kisah buruk suram di masa lalu sejak dari kecil ya, kita kembali ke flashback ke belakang di masa kecil, dari mungkin sebelum SD ya. Kami keluarga itu dari keluarga yang abangan istilahnya, kalau orang Jawa disebut abangan. Dari kecil saya sendiri udah biasa diajak bapak itu ya sabung ayam, nonton ledek seperti itu. Itu masih kecil, mungkin ya sekitar SD lah. Seperti itu, jadi itu diajak bapak biasa itu. Dan terus itu agak besar lah, SMP atau kelas 6 itu udah mulai minum. Karena keluarga kami keluarga abangan, kami ya bapak itu jualan arak nomor yang dulu itu udah lari atau apa itu. Itu sejak kecil Pak Agus ya? Sudah mengenal arak, minum-minuman keras, bahkan orang tuanya pun jualan seperti itu ya? Iya betul, jualan dari Silakan dilanjutkan Pak Agus. Terima kasih. Dari lulus SD udah mulai coba-coba ya, udah coba-coba itu kan jualan arak, dan dulu ada anggur ketan hitam juga. Udah mulai mencicipi lah ya. Semenjak SMP seperti itu. Setelah Pak Agus mengicipi arak dan anggur ketan hitam tadi ya, istilahnya. Iya, betul. Apa yang Bapak rasakan waktu itu setelah mencoba icip-icip? Play gitu ya, seperti enak jebule ya, seperti itu enak. Jadi bisa play itu kan, terbang-terbang seperti itu. Dan tidak dilarang sama orang tua, karena orang tua juga demikian waktu itu Pak ya? Iya betul, karena keluarganya ya seperti itu, kita yang ngikuti otomatis. Walaupun saya kecil itu ya rajin sholat walaupun bolong-bolong, beda dengan anak lain kan. Kami puasa, itu paling 1 bulan bolong 3 kali, ya mulai SD itu. Tapi kan keluarganya seperti itu, alhamdulillah. Walaupun kami itu
keluarganya abangan, saya sendiri diberikan kemudahan. Sholat juga walaupun bolong-bolong, kita semangati seperti itu. Baik, waktu itu nggak ada yang ngasih tahu begitu Pak? Kan tadi Bapak katakan bahwa waktunya sholat juga sholat, walaupun kadang bolong begitu ya. Kemudian waktunya Ramadan juga ikut puasa. Tetapi di sisi lain Pak Agus dan keluarga ya, minuman keras, kemudian tadi disebutkan arak dan lain sebagainya. Nggak ada yang mengingatkan Pak waktu itu. Nggak ada oleh nggih mboten enten kan. Lingkungannya seperti itu yang kita yang jualan seperti itu jadi ya ada di situ judi juga kan. Kalau tiap malam judi, pagi udah mulai judi walaupun yang judi itu orang-orang penting di kampung, Zaimuddin, ada juga guru-guru itu judinya tempat saya. Berarti memang Dulu kan, lumrah di lingkungan sekitar Bapak iya, hal-hal seperti itu ya? ya biasa seperti itu. Baik. Kemudian dilanjutkan Pak ceritanya. Oke, setelah lulus SMP, terakhir ya pendidikan saya SMP ya lulus, alhamdulillah. Ya, udah keluar ya SMP karena ya nggak mau sekolah lagi. Walaupun di keluarga kami yang tamatan SMP, yang lain SMA, SEMEA seperti itu. Ini lanjut untuk itu kami udah gede kan, gede kita jualan sendiri gitu karena itu kita berkarya sendiri, jualan sendiri seperti itu. Seperti itu sementara. Pas sudah lulus SMP, Bapak mulai meniti karir untuk jualan arak tersebut juga? Ya, sementara belum. Kita ambil alih jual togel seperti itu. Oh, nomor. Walaupun masih sama-sama maksiatnya ya Pak ya, yang dijual. Iya. Kalau orang tua dan Bapak dulu pernah jualan arak dan lain sebagainya, kemudian Bapak setelah lulus sekolah jualan togel begitu ya? Togel ya. Ada income masuk kan, bisa untuk nonton nyawer. Nonton apa waktu itu Pak? Seperti nonton dulu dangdut, terus agak tua itu ledek seperti itu. Memang itu khas hiburan di daerah Bapak ya, ledek, tayub gitu ya Pak ya? Iya betul. Bapak ikut juga menari, joget kayak gitu? Iya, otomatis kita pelajari. Nah, kita walaupun anak muda kan, kita belajar jangan sampai kalah dengan yang tua-tua. Walaupun nggak ada temennya kan, ya kita latih seperti itu. Gerakan-gerakannya ada yang mandu kan, tangannya gimana kan, bisa nikmati seperti itu. Baik. Bapak juga sering nyawer juga berarti ya? Ya tentu. Nyawer ledek penyanyi itu ya biasa. Kita habis kerja itu kan berapa kita kumpulkan habis untuk ngebosi teman-teman nonton itu kan, biar kita punya nama lah istilahnya kan, kita ngebosi, ada rokok, ada minuman itu tak bosi ya seperti itu. Jadi kita punya nama, itu orang itu seperti itu. Baik, berarti neraktirnya, ngebosinya, istilahnya Bapak tadi ya, hal-hal yang seperti itu ya Pak ya? Iya. Supaya dapat nama di lingkungan sekitar Bapak ya. Ayo dibosi Pak Agus ini gitu ya. Ya betul. Tapi dibosinya atau ditraktirnya tadi ya, minuman keras, kemudian nyawer, penari, tayub tadi Pak ya? Ya betul, ya laras. Waktu itu Pak Agus nggak ada perasaan merasa bersalah begitu Pak? Ya enggak, temennya banyak kok. Temennya banyak. Minuman, ya. Di situ kan belum ada dakwah-dakwah yang itu kan biasa lah seperti udah. Zaman dulu kan belum. Karena lingkungannya seperti itu dan yang melakukan juga banyak, Pak Agus merasa aman-aman saja, damai-damai saja melakukan seperti itu Pak Agus ya. Betul. Pak Agus dikatakan juga Pak Agus pernah ikut geng-geng seperti itu seperti apa Pak ceritanya? Ya, kalau geng-geng itu
Ya, karena kita kan berulang terus di kampung kan berulang-ulang. Berulahnya Jadi seperti apa, Pak? Berulah dalam arti apa ini, Pak Agus? kalau contoh kan, kalau ada ulang apa tahun baru kita kan knalpot kita buang semua, jadi bikin onar lah seperti itu. Nah, ada perkelahian kita kayak di depan seperti itu. Jadi anak-anak itu kan kita bikin seperti itu. Kita di depan, ada kerusuhan apa di depan seperti itu. Kalau udah punya nama kan, kita cari teman-teman. Oh, itu loh ketuanya gitu. Cari saya pasti. Gitu. Oh, Pak Agus ketuanya waktu itu. Ya, kalau di kampung seperti itu. Karena sering neraktir tadi ya. Ya, terus kita sering bikin ulah kan, nampak di depan kan otomatis Ya. disegani kita. Disegani sebagai geng yang terus melakukan Ya, keonaran seperti itu. onar di masyarakat ya. Iya, betul. Tapi karena lingkungan masyarakat seperti itu, masyarakat sudah ini Pak ya, menganggapnya lumrah begitu ya? Ya, mereka dibilang lumrah enggak, karena rasa takut. Berarti itu. Pak Agus dan geng juga menakut-nakuti begitu ya? Iya, saya kan sebagai WAN ya, sesepuhnya itu di depan pasti. Iya. Saya kan nggak pernah punya rambut, selalu botak itu kalau muda. Kalau ada keonaran pasti di situ, perkelahian saya pasti di Bon. Seperti itu. Baik, Pak Agus, tadi kan Pak Agus memulai karir Bapak di dunia maksiat ya, Masya Allah ini istilahnya. Dari kecil Pak Agus ya, dari Betul. ikut orang tua yang juga demikian, kemudian lulus sekolah, mulai jualan togel dan yang lainnya, kemudian traktir teman-teman Pak Agus dan lingkungan Pak Agus untuk nyawer para penari, kemudian judi juga, miras juga. Ini Pak Agus pernah mengalami kalah besar dalam judi atau kerugian yang cukup membuat Pak Agus berpikir tidak waktu itu? Enggak pernah. Saya harus menang kalau judi. Berarti belum pernah mengalami kekalahan Pak Agus? Belum ada, fatal itu enggak ada, pasti menang. Itu yang menjadikan Pak Agus terus-menerus melakukannya ya? Iya, karena kan saya akali itu, saya bohongi orang-orang itu seperti itu. Berarti ada kelicikan juga Pak waktu itu Pak Agus? Iya, ya? pasti. Ya. Kita kan menang, kita bagikan uangnya. Kita takdir teman-teman, kita kan seneng dia, seperti itu. Baik, Pak Agus, dalam tadi ketika sudah lulus SMP, kemudian jualan togel, jualan miras, itu nggak ada ini Pak Agus, teguran dari pihak-pihak keamanan di lingkungan Pak Agus? Ya ada, dulu kan belum seperti sekarang. Begitu ya? Dikit-dikit, iya, masih aman-aman aja itu kan. Seperti itu. Baik, selain Pak Agus bekerja di dunia gelap seperti itu, saya istilahkan begitu ya Pak Agus ya. Pak Agus juga bekerja yang halal tidak? Atau hanya itu pekerjaan Pak Agus waktu itu? Ada yang halal. Oh begitu. Kita bikin batako dan paving blok itu. Bisa diceritakan Pak, awal mula Pak Agus mulai bekerja sebagai pembuat paving blok, atau sebelumnya seperti apa sebelumnya? Bisa diceritakan ke pemirsa? Sebelumnya itu kita tambal ban, ada tambal ban kan, biar tambah income, tambal ban kalau siang, dan nyambi bikin batako dan paving itu. Karena dari orang tua juga punya usaha seperti itu, kita nurun seperti itu. Ya. Oh, berarti itu usaha dari orang tua juga? Betul. Selain itu Pak? Tidak ada ya? Selain, nggak ada. Sejak itu belum ada, setelah agak gede itu belum ada. Berarti selain jualan togel, miras, kemudian tambal ban dan pembuat paving block tadi ya, itu hasilnya? Ada sedikit Mas. Bagaimana Pak Agus? Ada agak tua itu setelah merantau itu
sekitar tahun 2005 lah. Kita jualan mie goreng seperti itu, mie Indomie atau apa itu, kita goreng seperti itu ada. Baik. Jualan mie goreng juga. Itu hasilnya Ya, Pak Agus ada. gunakan untuk perjudian juga, Ya, bermiras untuk- juga. Ya untuk saya miras juga, kita nyambi-nyambi. Situ juga ada judi kok di tempat saya warungan itu. Kan kita buka sendiri. Baik. Waktu itu Pak Agus sudah menikah atau belum? Belum, Belum ya. belum. Berarti memang tidak ada yang memberi nasihat Bapak waktu itu ya? Nggak ada, nggak berani. Nggak berani karena ketua gengnya Nggak tadi berani. ya? Iya, takut mungkin takut ya. Baik, Pak Agus, kejahatan apa saja selain yang sudah disebutkan tadi yang Pak Agus dan geng lakukan waktu itu? Untuk yang lain belum ada ya. Untuk medok juga nggak hobi saya. Nah, seperti itu karena nggak mungkin takut sih ya kan mau seorang galak seperti kan nggak mungkin dia Oh, seneng begitu. sama saya. Ya. Nggak ada. Sementara kayak itu judi, minum seperti itu, nyawer seperti itu, berkelahi seperti itu. Berkelahi, kemudian judi, minum, seperti itu Pak ya? Karena mungkin Ya, terpengaruh alkohol juga Pak ya, sehingga Bapak merasa paling hebat, merasa Berani. paling berani Ya. begitu ya? Betul. Pernah ini Kak Pak, ketika berkelahi sampai ditahan pihak keamanan atau pihak berwajib Pak? Pernah semalam. Semalam, Ya betul. Pernah semalam. itu kasusnya seperti apa Pak? Bisa disampaikan? Ya kita ingat dulu ya kembali ke belakang. Heeh. Kalau mungkin lupa, itu perkelahian gara-gara adik saya ipar, adik saya sepupu, kan habis minum dari kota dan pulang, main ke warung yang ada ceweknya seperti itu. Terus adik saya itu nggak tega karena mungkin seneng sama cewek itu kan, dia ngamuk-ngamuk sama laki-laki yang di warung itu seperti itu. Terus saya bilang nih otomatis saudara saya kan, dia ngamuk-ngamuk nantangi teman-teman yang di warung. Terus serentak yang tetangga di sebelah itu kan, yang di warung itu ngode semua temannya. Nah, geruduklah kita, cari-cari kita menghilang kita waktu itu kan satu desa mau cari saya seperti itu. Otomatis ya, jadi karena saya hilang dicari-cari nggak ada kan sampai besok harinya. Besok hari kan kejadian malam Pak itu. Terus selang hari kita jam 8 sampai jam 12 saya dicari dan adik saya itu. Alhamdulillah ketemu, ya ada kakak saya juga dicari kan. Kakak saya, adik sepupu saya juga dicari. Ya. Terus itu sekitar mau zuhur. Ya itu anak-anak itu habis nonjok lah, ada orang kerja gawe kan, tahu saya cangkruk di gardu, langsung di mapasi saya, maksudnya menemui saya itu kan. Kemudian terjadi perkelahian ya Pak ya? Ya, sana selana 8 orang, kami 3 orang, seperti itu. Kemudian berkelahi. Berkelahi, terus ada pokoknya nanti ini kita bertiga itu, nanti satu dipukuli sampai berdarah seperti itu. Jadi kita nggak peduli mau diapakan dari teman-teman itu, nggak peduli. Tapi satu nanti yang kita pasti nanti kabur semua. Nah, itu strateginya seperti itu. Kemudian Jadi Pak kami Agus satu ditahan tadi ya? ya dicari, otomatis kan luka, kepalanya sampai bocor seperti itu. Walaupun kami juga bocor. Nah, seperti itu. Jadi itu dicari polisi seperti itu. Pak Agus melihat masa lalu Pak Agus yang sedemikian kelam begitu, kemudian keluarga juga demikian, itu Pak Agus sebenarnya waktu itu ngejar apa dan apa yang dirasakan Pak? Ya kesenangan otomatis kan, guru-gurunya imam soalnya seperti itu, dia juga minum kan, saya anggap itu kebenaran, orang itu bagus masih minum juga, otomatis kan ada teman saya gitu. Pak Agus merasa senang waktu itu? Iya senang.
Baik. Pak Agus, insya Allah kita lanjutkan ya nanti kita harus. Oke, nggih. kisahnya seperti apa, kemudian nanti titik balik Pak Agus ketika merasa itu semuanya hampa dan kemudian mendapatkan jalan hidayah seperti apa. Insya Allah kita lanjutkan di sesi 2 Pak Agus ya. Kita jeda terlebih dahulu insya Allah. Kita lanjutkan di sesi kedua. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan lanjutkan kisah Pak Agus Susanto dalam memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelumnya kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Hikmah MTA TV. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Hikmah MTA TV dan kita masih terhubung dengan Pak Agus Susanto yang tadi sudah banyak sekali menyampaikan kisah kelamnya masa lalu waktu itu, dan kita masih akan bertanya ya ke Pak Agus Susanto. Pak Agus, masih terdengar jelas suara kami? Baik Pak Agus. Waktu itu kan Pak Agus tadi sudah menjelaskan dan mengkisahkan apa saja yang Pak Agus waktu itu lakukan, mulai dari menjual minuman keras, kemudian berjudi, kemudian menjadi ketua geng seperti itu. Pak Agus merasa nggak waktu itu lelah? Apa hidup saya akan seperti ini terus begitu? Nggak kebayang. Nggak kebayang sama sekali Pak ya? Nggak kebayang. Yang penting happy ya betul itu, senang happy. Yang ada Pak Agus waktu itu merasa puas, senang begitu ya? Lalu Pak Agus waktu itu belum menikah ya? Menikahnya kapan waktu itu Pak? Kalau nggak salah 2008. 2008. Menikah. Setelah menikah Pak Agus, apakah ada perubahan pada diri Pak Agus dan keluarga? Nggak ada, masih seperti itu, walaupun sedikit kan. Kita kalau mabuk ya dimarahi istri, mungkin kalau muntah atau ini istri yang ngerawatin seperti itu. Berarti setelah menikah itu semua masih Pak Agus lakukan ya? Masih, walaupun sedikit itu agak berkurang, seperti nonton itu berkurang, tapi masih lanjut. Meskipun sudah agak berkurang. Waktu itu istri juga nasihati Pak Agus berarti ya? Ya, dibilang nasihati enggak nih. Mungkin karena takut ya, walaupun gimana ya, takut lah istilahnya, takut seperti itu. Takut ke Pak Agus ya? Iya, betul. Karena Pak Agus memiliki sifat yang keras waktu itu barangkali ya? Iya. Sekeras apa sih Pak Agus, bisa disampaikan hingga istrinya takut begitu? Nggak tahu ya, seperti orang-orang itu sebenarnya gimana, saya sendiri juga nggak tahu, tapi orang-orang banyak kan takut. Kalau saya diam itu kayak gitu kan, ya takut pasti. Istilahnya mencereng lah, istilahnya itu takut pasti, semuanya. Baik, Pak Agus, setelah Pak Agus berkeluarga, memiliki istri, berumah tangga begitu, kapan Pak Agus mulai muncul keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik waktu itu? Itu kejadiannya nggak begitu ya. Dulu itu mbah saya itu kan memboikot istilah bahasa sekarang kan, boikot dari Pak D, Pak Le, buat ibu, karena bapak saya sudah meninggal. Bapak sudah meninggal, tinggal ibu, terus Pak D, si Mbah itu, Mbah marah-marah. Marah-marah karena? Karena saya nggak pernah berubah. Istilahnya ngirim kembang ke bapak saya. Oh begitu ya, jadi Pak Agus, meskipun bapak sudah tiada begitu, Pak Agus tidak pernah ziarah begitu ke kuburan bapak begitu ya? Betul, karena umumnya kan kalau tiap lebaran mau puasa kan banyak warga yang ziarah. Saya nggak pernah, males aja seperti itu. Begitu. Karena Pak Agus waktu itu kehidupannya seperti itu, bodoh amat begitu ya? Bodoh amat. Lalu kapan Pak Agus berubah waktu itu?
sejak ke kami diboykot dengan keluarga ya, dari Pak D, Dibenci Pak ya, Ale, dibenci Mbah. oleh keluarga ya. Benci, ya. Dibenci keluarga karena gara itu seolah-olah saya itu anak durhaka. Nah, otomatis kan marah saya. Waktu itu saya jualan mie dan di warung lah, bikin warung di pinggir jalan tempatnya Pak Ale itu. Karena Pak Ale ke Sumatera, jadi suruh nempati tempatnya, saya bikin untuk warung. Nah, itulah naik memuncak, Pak Ale marah pada saya. Gara-gara itu, ora gelem besi kuburane Pak E, ya, seperti marah. Jadi keluarga seperti itu, pokoknya istilah semua masyarakat itu istilah ngepres saya ya kan. Itu gara-gara tidak mau kirim kembang. Jadi marah sampai saya keluarkan itu manduan. Karena saya marah sama Pak saya. Karena saya nggak pernah dibikin repot orang-orang itu kan. Makan juga nggak minta dia, apapun nggak minta dia omongannya nggak enak. Otomatis kan darah saya yang abangan itu memuncak. Nah, otomatis beliaunya pulang dari Sumatera, pulang ke Jawa, tilik omah Jawa. Ya itulah memuncak marah saya gara-gara itu. Sampai saya bentak, sampai tantang lah ibaratnya Pak saya itu. Saya bawakan mandu. Baik. Setelah itu, setelah konflik dengan keluarga, Pak Agus seperti apa titik baliknya? Otomatis saya nggak nempati tempat Pak. Saya pulang ke tempat mertua. Baik. Kan? Di tangga sebelah, desa sebelah, otomatis saya kehilangan semua pekerjaan. Baik. Ya, kehilangan pekerjaan jualan itu otomatis. Ya, itu saya silakan Pak Agus. Setelah itu kami bikin batako lagi, otomatis pekerjaan yang dahulu. Kita catat batako kan, alhamdulillah bisa menghidupi dipakai keluarga. ulang lagi lah. Ya, itu ambil pekerjaan yang lama, alhamdulillah. Ya, setelah itu kami beli HP yang masih jadul itu lah. Yang ada radionya. Setelah Pak Agus memulai karirnya lagi dengan membuat paving blog dan batako, kemudian ada rezeki, waktu itu beli HP begitu ya? Iya. Kemudian alhamdulillah diputar. Ada itu radio Persada MTA. Baik. Mulai dari situ Pak Agus berubah ya, karena mendengarkan Persada waktu itu, Persada FM ya. Waktu pertama kali Pak Agus mendengarkan radio Persada FM, apa yang Pak Agus rasakan waktu itu? Wah, ini pengajian kok unik ya. Semangat lagi, saya pas dengar itu jebule ya, kok jebule apa ya istilah? Ternyata begitu ya. Ternyata yang saya lakukan itu betul, dibenarkan Allah dan Rasulnya. Besik-besik kirim-kirim bank sepul, itu dari situlah saya itu semangat gitu untuk mendengarkan radio. Dan setiap saya dengarkan saya amalkan langsung. Baik. Seperti itu. Setelah itu Pak Agus mulai sedikit demi sedikit berubah ya, yang tadinya mungkin sholatnya barangkali selama ini tidak dikerjakan atau ditunaikan, Pak Agus berubah mulai mengerjakan sholat begitu? Ya sholat masih, tapi kan bolong-bolong. Waktu itu juga maksiat jalan, sholat pun jalan waktu itu Pak ya? Ya jalan, alhamdulillah rajin, walaupun maksiat, sholat juga jalan. Begitu ya? Ya. Kemudian setelah mendengarkan radio secara rutin, kapan Pak Agus waktu itu bismillah yakin mantap meninggalkan judi, miras dan lain sebagainya yang Pak Agus lakukan tadi? Langsung sekali itu Pak Agus dengar itu kan, kita dengarkan terus, kita ya berhenti judi, minum, nonton dan lain itu prai otomatis. Langsung berhenti total Pak ya? Langsung. Waktu itu apa yang atau respon istri waktu itu bagaimana melihat Pak Agus ketika berubah karena mendengarkan radio? Senang, alhamdulillah senang. Tapi senang. Tapi ada takutnya juga. Istri ngono ngamalan apa ini, seperti takut.
Kemarin-kemarin baru cerita tahun-tahun setelah ngaji itu, takut sebenarnya mengamalkan itu. Baik. Istri takut. Berarti meskipun ada rasa syukur, tapi juga ada rasa takut dari istri ya, karena Betul. melihat barangkali dipandang Pak Agus mulai aneh dan sebagainya. Waktu itu bisa diceritakan Pak, perasaan istrinya Pak Agus ke Pak Agus. Dan waktu itu Pak istri juga ini ya, turut mendengarkan radio juga ya. Untuk istri sebenarnya nggak mendengarkan, tapi udah saya untuk pakaian-pakaian yang pendek-pendek saya suruh ganti, suruh untuk menutup aurat seperti itu. Dan istri mau waktu itu? Mau, alhamdulillah mau. Baik. Banyak uang dikeluarkan lah untuk merubah pakaian seperti itu juga itu. Itu awal mula Pak Agus berubah dari kelamnya maksiat menuju indahnya cahaya hidayah Pak waktu itu ya. Demikian Pak Agus. Betul seperti itu. Dan alhamdulillah dengan tersebut, alhamdulillah istri juga sudah ngaji mulai tahun 2016. Dan saya itu ngajinya mulai akhir ya, di akhir 2010 sudah bergabung ke cabang Kedung Tuban seperti itu. Waktu itu apa yang membuat Pak Agus dan istri mantap bismillah untuk ikut ngaji waktu itu? Ya itu karena yang disampaikan ustadznya seperti itu. Sebenarnya ya nggak tahu ya yang dia lakukan istilahnya benar seperti itu loh. Jadi apa yang saya lakukan itu ternyata dibenarkan. Dengan saya berkelahi dengan Pak Lisan, itulah hidayah datang. Gara-gara berkelahi itu mungkin jalannya seperti itu. Mungkin memang itu jalan yang harus Pak Agus tempuh waktu itu ya, sehingga pindah ke rumah mertua, kemudian ada rezeki, kemudian bisa membeli HP, dan dari HP bisa mendengarkan radio Persada FM, dan hingga akhirnya karena rutin mendengarkan dan menyimak pengajian waktu itu, Pak Agus memutuskan untuk berubah bersama keluarga, hingga akhirnya istrinya yang belum berjilbab, Pak Agus belikan jilbab, kemudian ikut ke kajian, begitu Pak Agus ya? Ya, alhamdulillah istri juga walaupun takut kan, setelah nafar tahun 2000 ikut nafar di Majelis Solo, ada istilahnya ngenei kula, bojone ngaji ora, wah iki PR nih, pulang langsung saya ajak ngaji. Mau nggak mau ya, walaupun takut istri kan, saya ngaji alhamdulillah mau sampai sekarang. Pak Agus ada kesulitan enggak waktu itu meninggalkan kebiasaan lama Pak Agus? Kalau untuk yang judi, minum, itu nggak ada masalah sebenarnya. Baik. Sampai orang-orang yang saya dolimi itu, karena saya dengan mendengarkan pengajian itu saya minta maaf. Lebaran itu orang itu saya dolimi, saya bikin marahan karena benci dengan saya datangi, saya minta maaf, sampai sekarang pun baik seperti itu. Jadi saya orang ini yang dulu pernah saya bikin rese seperti itu, alhamdulillah saya datangi, saya dengarkan radio. Sempat minta maaf ke orang-orang yang pernah Pak Agus sakiti ya? Betul. Baik. Minta maaf juga nggak Pak Agus kepada keluarga besar Pak Agus? Ya otomatis itu. Baik, luar biasa Pak Agus ya. Pak Agus, apa kiat Pak Agus untuk tetap menjaga keistimewahan Pak Agus dalam menetapi jalan hidayah ini Pak Agus? Bersama istri tentunya. Ya, terutama kita harus ngaji Quran Sunnah seperti itu. Lewat Majelis Tafsir Al-Quran kan di Solo. Baik. Kita ikuti kegiatan-kegiatan yang disampaikan Ustadz seperti itu, nidom-nidom. Insya Allah kita akan istiqomah dan mohon doanya. Seperti itu. Baik, berarti dengan ngaji, menambah ilmu, kemudian setelah mendapatkan ilmu diamalkan, itu kiat terbesar untuk menetapi istiqomah di jalan hidayah Pak Agus ya. Betul. Pak Agus, ada ini nggak? Sekarang sudah punya putra Pak Agus?
Putri atau Satu putra? udah putra, udah mau lulus nih ya, Baik. SMA. Pak Agus ada pesan atau kata-kata kepada istri dan anak-anak Pak Agus enggak? Yang harapan besar apa Pak Agus kepada istri dan anak Pak Agus? Harapan saya ya untuk anak terutama untuk sholat 5 waktu, gak usah yang lain lah, dan yang harus ikut ngaji. Baik. Jangan sampai nyereti keluarga, kita punya anak nggak ngaji, istri nggak ngaji, itu susah seperti itu. Jadi harapan saya dengan istri setelah istiqomah untuk ngajinya, kegiatan-kegiatan di majelis, ya kita harus istiqomah seperti. Jadi biar kuat dengan majelis, kita ikuti kegiatan di majelis seperti itu. Baik, Pak Agus ada usaha nggak untuk mengajak teman-teman Pak Agus yang lama ya, di waktu Pak Agus masih menjalankan kemaksiatan itu kan tentunya memiliki teman-teman ya. Ada usaha nggak Pak Agus untuk mengajak teman-teman Pak Agus untuk ikut dalam menetapi jalan hidayah ini? Ada saya sampaikan satu orang lah, 1-2 orang saya sampaikan, tapi ya cuma itu aja, saya kan nggak pandai, cuma kita ngajarnya lewat perilaku aja, kita udah lain, udah nggak abangan lagi, ya dakwahnya seperti itu, ya udah berhenti dari itu kan, otomatis mungkin dia tahu sendiri lah, udah terkenal kan, udah ngaji MTA udah terkenal, kalau nggak terkenal nggak ngaji di MTA itu pasti. Udah, kalau diamalkan udah terkenal seperti itu. Baik, Pak Agus ada pesan enggak kepada barangkali generasi-generasi muda yang saat ini terjatuh juga seperti yang Pak Agus lakukan waktu masih muda? Pesan apa yang ingin Pak Agus sampaikan kepada generasi muda yang barangkali belum mendapatkan hidayah seperti Pak Agus dan keluarga? Ya kita harus cari hidayah ya. Mungkin kita kan ada sekarang kan zamannya modern, kita mau cari ilmu agama itu mudah. Jadi, mungkin di HP juga ada, di radio, di TV, mudah. Kalau tinggal kita mau cari ya otomatis untuk rekan-rekan pemuda, warga, kayak di desa saya, khususnya di Blora atau Kecamatan Dungtuban khususnya, ya kita nonton lah, kita simak kajian MTA di Persada FM itu. Insya Allah hati bisa lunak seperti saya. Baik, Pak Agus, melihat dan mengetahui kelamnya masa lalu Pak Agus dengan beragam kemaksiatan yang Pak Agus lakukan, sekarang sudah mendapatkan hidayah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Pernah nggak ada momen di mana Pak Agus benar-benar takut kepada Allah, kemudian meneteskan air mata dan berharap kepada Allah mengampuni dosa-dosa Pak Agus waktu masih di dunia lama Pak Agus? Ada momen terharu ya, kalau kita mengingat orang tua yang meninggal. Alhamdulillah Bapak sudah sholat, sebelum meninggal itu Bapak bikin musola ya. Alhamdulillah tobat di tahun 2006 atau berapa, 2006 lah. Alhamdulillah Bapak tobat, sholat. Alhamdulillah juga bisa mendoakan, itu yang saya terharu. Dengan mengaji bisa mendoakan orang tua yang sholat ya, alhamdulillah senang sekali. Dan untuk saudara kita, alhamdulillah kita bisa baik, walaupun orang-orang itu saya zalimi, dia juga merapat ke saya juga merapat ke beliau. Jadi baik-baik aja dengan ngaji, mengamal hasil ngaji itu hati lebih ikhlas. Dan yang paling Mas, sedikit ya, saya itu sebelum belum ngajian, kita kalau nonton itu nggak pernah bawa duit, paling 2.000 tok. Kita narik bandar-bandar itu. Kayak tentara lah, kita potongan sepak itu kayak tentara narik-narik itu. Jadi nggak usah modal, nggak usah beli apa itu, beli rokok, beli makanan, itu tinggal narik bandar-bandar itu. Baik. Dan setelah ngaji itu masih dibon istilahnya. Dibon untuk itu kan saya profesi tukang batu. Banyak tetangga-tetangga yang konflik perbatasan tanahnya itu saya masih dipakai untuk pagar-pagar seperti itu. Jadi mungkin dibikin
untuk menakuti, padahal saya udah nggak takut lagi. Nah, orang-orang itu kan takut kalau biasanya pakai jasa saya itu untuk denim print seperti itu. Begitu ya Pak. Seperti itu. Baik Pak Agus, terima kasih Pak Agus ya sudah berbagi kisah, dan semoga kisah Pak Agus menginspirasi kita semuanya sehingga kita yang barangkali saat ini masih terjatuh di dunia kelamnya maksiat tentunya, semoga segera Allah berikan hidayah untuk kembali ke jalannya. Terima kasih Pak Agus atas kisahnya, dan semoga Pak Agus dan keluarga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Baik, demikian pemirsa dimanapun Anda berada, kisah perjalanan Pak Agus Susanto yang sudah kita simak bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita hingga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya Sufyan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.